Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Amalia dari kelompok 2 Angkatan 1 Golongan 2, peserta Latsar CPNS BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang anti korupsi dengan menggunakan media mind map. Materi anti korupsi sendiri terbagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama yaitu sadar anti korupsi, yang kedua semakin jauh dari korupsi, dan yang ketiga adalah penerapannya di instansi tempat bekerja. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu tentang sadar anti korupsi. Saya akan langsung menjelaskan pengertian dari korupsi itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, ada dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional dari segi tata ekonomi, sosial budaya, politik maupun administrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 31/1999 JO Nomor Undang-Undang 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam keadaan, dan 7. Gratifikasi. Selanjutnya ada niat, semangat, dan komitmen anti korupsi. Niat bisa kita kaitkan dengan spiritual accountability atau keyakinan seseorang akan ketuhanan yang Maha Esa. Niat anti korupsi semakin kuat bagi mereka yang ingat pada Tuhannya. Ia tidak ingin urusan dunia merusak perjanjian dengan Tuhannya dan akan menjadi beban bagi kehidupan setelah dunia. Semangat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tentunya memberantasnya membutuhkan semangat yang luar biasa. PNS yang selalu ingat, mempunyai niat yang baik, hal tersebut akan menjadi energi yang kuat untuk selalu semangat. Komitmen anti korupsi. Saat seseorang telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Indonesia bebas dari korupsi. Level komitmen seseorang yang semakin tinggi akan memudahkan untuk mendapatkan impian Indonesia yang bebas dari korupsi. Impian tersebut merupakan terminal antara dari perjalanan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang semakin jauh dari korupsi. Yang pertama ada tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Maka dari itu, pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Yang kedua yaitu identifikasi nilai dasar anti korupsi. Yang pertama jujur, 2 peduli, 3 mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan 9 adil. Ketiga yaitu penyelarasan nilai organisasi dan nilai anti korupsi. Saat ini, setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Upaya penyelarasan nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat di dalam organisasinya. 4. Ada penanaman nilai dan integritas. Kelman dan Brigham menyebutkan adanya 3 proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Reframing culture merupakan upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Yang kedua, seeding of integrity adalah upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan PNS dan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Sistem integritas organisasi memuat 4 hal terkait, yaitu leadership risk, pengendalian penyelarasan organisasi, komponen sistem integritas, dan kematangan praktek sistem integritas.
Pembahasan yang ketiga yaitu penerapan sikap anti korupsi di tempat kerja. Yang pertama kita lihat dari nilai jujur. Modal utama dalam bekerja adalah jujur. Salah satu contohnya, ketika membuat laporan bulanan, kita tetap harus memuat data yang real di lapangan, meskipun capaiannya rendah. Jangan sampai demi ingin capaian yang tinggi, kita rela mengubah isi dari laporan tersebut. Kemudian peduli. Berada di lingkungan kerja artinya kita berada di lingkungan sosial. Kita harus mencoba untuk peduli terhadap berbagai permasalahan yang ada yang mengarah atau bahkan dapat menimbulkan tindakan korupsi. Kemudian sederhana. Sederhana yang dimaksud contohnya adalah dalam hal berpakaian. Saat bekerja kita harus memakai pakaian yang rapi dan tidak berlebihan dalam memakai perhiasan agar kita dapat menunjukkan profesionalisme yang maksimal dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian mandiri. Dalam bekerja pastinya selalu ada perubahan yang terjadi. Saat kita menghadapi sesuatu yang baru, kita harus mencoba untuk belajar secara mandiri, tidak serta-merta langsung menyerahkan hal yang tidak kita bisa ke orang lain dengan imbalan materi atau mengerjakan kewajiban kita hanya karena kita malas untuk belajar. Kemudian adil. Dalam memberikan layanan, kita harus memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Kemudian berani. Kita harus berani menegur rekan kerja yang terindikasi membuat kecurangan dalam pekerjaan. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah tidak terlambat datang ke kantor, melakukan absen tepat waktu, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena korupsi itu tidak hanya dilihat dari materi, tetapi waktu pun bisa menjadi hal yang dikorupsi. Selanjutnya adalah kerja keras. Bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dan tidak menggunakan jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan sarana prasarana yang diberikan oleh instansi. Contohnya seperti motor ataupun mobil dinas yang memang harus kita gunakan dalam bekerja, bukan untuk hal pribadi. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi dari saya. Semoga setelah mempelajari tentang materi anti korupsi, kita sebagai individu maupun ASN mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.